warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violana Rizka Utomo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan bercerita salah satu cerita rakyat dari daerah istimewa Yogyakarta yang berjudul Tumenggung Mertalaya. Sultan Agung sangat berkenan atas bantuan dan dukungan para punggawa dalam menaklukkan daerah musuh. Akan tetapi, Raja Mataram tersebut sangat terpukul hatinya ketika mengetahui Tumenggung Surotani tewas di medan laga. Berbulan-bulan lamanya, Sultan Agung berduka. Ia tidak dapat membayangkan masa depan tentara Mataram tanpa kehadiran Tumenggung Surotani. Untuk mengurangi penderitaannya itu, Sultan Agung lalu memanggil Tumenggung Mertalaya, pengganti Tumenggung Surotani. Apakah Paduka akan terus masigul seperti ini? Mataram masih memerlukan kegembiraan Baginda, tanya Tumenggung Mertalaya pada suatu ketika. Benar, aku tidak boleh terlalu lama tenggelam dalam kesedihan. Kita masih harus menaklukkan Kadipaten Wirosobo. Pangeran Arya telah berani menentang kedaulatan Mataram. Lalu, apa yang akan Paduka rencanakan? Kapan Baginda memerintahkan pasukan Mataram masuk ke Kadipaten Wirosobo? Sultan Agung dan Tumenggung Mertalaya kemudian terlibat dalam diskusi yang mendalam. Rencana mereka untuk menyerang Kadipaten Wirosobo sudah bulat dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bahkan, pada saat itu juga, Sultan Agung menyatakan dirinya sebagai senopati perang dalam upayanya menaklukkan Kadipaten Wirosobo. Tak berselang minggu, prajurit Mataram dalam jumlah ribuan berangkat menuju Kadipaten Wirosobo. Berbagai senjata dan perlengkapan lain yang mendukung perang mereka bawa. Genderang ditabuh sehingga menambah semangat prajurit ketika melangkahkan kakinya. Dengan kuda perang kerajaan, Sultan Agung mengawasi gerakan prajuritnya. Sementara itu, di kanan dan kirinya, juga dengan naik kuda, tampak Tumenggung Mertalaya dan Pangeran Purbaya mendampingi junjungannya itu. Perjalanan Sultan Agung bersama dengan para punggawa serta prajuritnya telah mendekati tapal batas Kadipaten Wirosobo. Mereka lalu mendirikan tenda dan bermalam di luar kota. Akan tetapi, cuaca tidak mendukung langkah maju pasukan Mataram. Banyak di antara mereka yang menderita sakit dan menemui ajal karena terserang udara dingin yang sangat luar biasa. Melihat kenyataan ini, Sultan Agung menjadi ragu-ragu untuk meneruskan rencananya masuk ke Kadipaten Wirosobo. Purbaya dan Mertalaya, apakah tidak sebaiknya kita kembali saja ke Mataram? Kalian melihat sendiri, banyak prajurit kita tewas karena udara dingin seperti ini. Mendengar perkataan Raja Mataram berkata seperti itu, Pangeran Purbaya dan Tumenggung Mertalaya seperti tidak percaya. Mereka berdua tidak memahami mengapa Sultan Agung tiba-tiba menjadi seorang pengecut. Sang Prabu kiranya tidak bijaksana menarik kembali apa yang sudah Paduka titahkan. Barangkali para prajurit yang telah tewas pun akan kecewa. Bukankah kematian mereka seharusnya memperkuat niat Paduka menyelesaikan tugas? Tutur Tumenggung Mertalaya dengan penuh percaya diri. Tumenggung Mertalaya, benar tuanku. Apa kata Pangeran Arya, si penguasa Kadipaten Wirosobo, bila mengetahui kejadian ini? Kebesaran Mataram akan hancur gara-gara tidak kuat menahan udara dingin, sambung Pangeran Purbaya. Sultan Agung mendengar perkataan dua orang kepercayaannya itu seperti tidak dapat memahami. Lalu ia hanya merenung. Sementara Tumenggung Mertalaya dan Pangeran Purbaya
menunggu komentar junjungannya itu. Setelah lama ditunggu tidak segera keluar sabda raja, maka Pangeran Purbaya dan Tumenggung Mertalaya seperti kehabisan kesabaran. Malam yang baik seharusnya dipergunakan untuk beristirahat. Tetapi kedua orang kepercayaan Sultan Agung itu tidak berangkat tidur. Keduanya lalu pamit dan meninggalkan Sultan Agung. Tumenggung Mertalaya dan Pangeran Purbaya lalu berembuk di luar tenda. Sambil menahan udara dingin, keduanya berbisik. Gusti Purbaya, jika kita mendengarkan perkataan Kanjeng Sultan, mental seluruh pasukan hancur, kerajaan Mataram akan berakhir. Saya tidak setuju pasukan Mataram pulang tanpa membawa hasil. Katamu benar Mertalaya, lebih baik kita serang Wirosobo dalam waktu yang secepatnya. Jangan kita beri Pangeran Arya kesempatan menghimpun kekuatan dari berbagai wilayah yang menjadi sekutunya. Mereka berdua tanpa sepengetahuan Sultan Agung lalu bersepakat menyerang Kadipaten Wirosobo dengan atau tanpa komando junjungannya. Mereka sependapat bahwa kejayaan Mataram akhirnya menjadi tanggung jawab seluruh kawulanya, tidak lagi hanya tanggung jawab pemimpinnya. Oleh karena itu, mereka berdua lalu menugasi beberapa orang anggota pasukan Sandi untuk menyusup ke ibu kota Wirosobo malam itu juga. Menjelang pagi, orang-orang yang diutus itu telah menghadap Tumenggung Mertalaya dan Pangeran Purbaya. Berdasarkan pengamatan kami, ibu kota Kadipaten Wirosobo telah dijaga ketat oleh pasukan dari berbagai daerah yang menjadi sekutu Wirosobo. Di samping itu, ibu kota Wirosobo dilingkari oleh benteng yang cukup kuat. Salah seorang utusan menerangkan hasil pekerjaannya. Tumenggung Mertalaya dan Pangeran Purbaya lalu memerintahkan orang-orang yang diutus itu beristirahat. Keduanya lalu mengatur siasat, dan ketika seluruh pasukan telah selesai makan dengan cukup, tiba-tiba Tumenggung Mertalaya dan Pangeran Purbaya menabuh genderang perang. Hiruk-pikuk pasukan segera menata diri. Seluruh perlengkapan perang segera dipersiapkan. Tanpa menunggu waktu, Tumenggung Mertalaya segera memberi komando menyerang. Bagaikan ribuan semut yang kelaparan menyerbu makanan, pasukan Mataram maju merengsek pasukan Kadipaten Wirosobo yang telah menanti di pinggir kota. Tanpa banyak kesulitan, pasukan Mataram dapat mengalahkan prajurit-prajurit Kadipaten Wirosobo itu. Gemerincing pedang dan jerit sakit prajurit di pinggir kota sudah tidak terdengar lagi. Gemuruh ribuan kaki pasukan Mataram kembali membahana masuk ke ibu kota Wirosobo. Akan tetapi, ketika hendak menjebol benteng ibu kota Kadipaten Wirosobo, pasukan Mataram mengalami kesulitan yang luar biasa. Banyak di antara mereka yang tewas. Menghadapi kenyataan ini, Tumenggung Mertalaya bersama Pangeran Purbaya lalu mengatur kembali pasukannya. Setelah semua masalah dapat diatasi, pasukan Mataram kembali menyerbu ibu kota Wirosobo. Serbuan yang kedua berhasil mengalahkan pasukan Kadipaten Wirosobo. Bahkan Pangeran Arya berhasil dilumpuhkan. Kabar kemenangan pasukan Mataram itu disambut gembira oleh Sultan Agung. Untuk memberi penghargaan atas keberhasilan ini, Tumenggung Mertalaya kemudian diberi penghargaan dan kedudukan yang tinggi.